berlaku bagi perusahaan BUMN yang melakukan eksplorasi. Mungkin tadi udah diterangkan bahwa sebetulnya CSR ini apa sih hubungannya dengan HRD? Multitasking banget seorang HR ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sedikit agak mendung, dingin-dingin gimana gitu Bu ya. Dan suasananya tadi ngobrol sama Pak Doni sedikit agak romantis, gelap-gelap sebelah sini. Jadi mudah-mudahan acara kita lebih syahdu tapi romantik tapi happy. Saya agak bingung, kayaknya enak duduk sebelah sini deh Bu. Saya di sini banyak ibu-ibu jadi enak saya bilang. Nah, Iya betul. Oh. Saya harus lihat slide. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Jurnal Kawasan yang mengundang kami jauh-jauh dari Karawang Bu ya. Tapi rumah saya di Lipo sebetulnya, dia lebih dekat ke sini. Jadi hari ini karena demi JK saya cuti. Dan sahabat saya ini, beliau kalau bicara masalah CSR bukan hanya di wilayah Karawang, tapi udah CSR tingkat nasional di Nestle, karena beliau udah banyak keliling lah. Nanti kita bisa banyak cerita. Nah, namun di sini ada suatu temanya kok agak luar biasa. Hubungan HRD sama CSR itu apaan sih? Gitu. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar seperti halnya Nestle, Toyota, Daihatsu, lalu JVC, mereka ada ada departemen tersendiri, biasanya corporate secretary ya Pak ya, yang memegang tentang CSR itu biasanya. Tapi untuk perusahaan kecil menengah, memang semuanya diborong oleh HRD. Makanya HRD ini kan harus multitasking, multi skill, multi networking, multi banyak banget lah tugas CSR ini. Lalu apa sih hubungannya HRD ini semua? Saya hanya sedikit flashback aja. Tadi juga saya sempat ngobrol ya sama Bu dari JK bahwa alangkah lebih baiknya kalau di sini juga ada pemangku pemerintah yang menangani tentang CSR biar bisa tiktokan nih enak, karena setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda. Namun secara umum payung hukumnya sudah ada. Nah, ini sedikit cerita dengan kita yang ada di Karawang Timur. Kebetulan saya juga ketua CSR tahun 2017 ya, 2017-2018 ya, bareng-bareng sama Pak Kesit. Di sana juga luar biasa CSR-nya, dan alhamdulillah kita di sana ada namanya Mitra Nokai, kumpulan dari perusahaan-perusahaan kecil menengah dan dinahkodai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti halnya Nestle, ada Daihatsu, ada JVC. Kita kolaborasi di sana dan kita melakukan CSR itu yang sifatnya bukan hanya sekedar pemberian infrastruktur saja atau uang saja gitu ya, tapi kita juga memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar, karena kalau misalnya uang itu cepat habis, tapi kita akan memberikan semacam soft skill seperti 5S dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita tandingkan setiap SD yang ada, dan yang berhasil dia diberikan reward untuk perbaikan infrastrukturnya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah, dan sampai saat ini Mitra Nokai masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan gali bersama. Mungkin saya sebagai seorang praktisi HR, minggu ini luar biasa padat. Minggu lalu saya ngisi tentang hak pekerja wanita dengan Bu Antika dari dokter. Dia seorang dokter yang memahami masalah gender tentang hak pekerja wanita. Sebelumnya saya juga ngitungin tentang PP 35, terutama tentang PHK.
sebelumnya tentang sexual harassment, lalu bertemu dengan teman-teman serikat karena ada demo, alhamdulillah demonya dibatalkan, dan hari ini saya ngomong CSR. Jadi luar biasa, multitasking banget seorang HR ini. Nah, oleh karena itu kita akan tanya di sini pada ahli CSR yaitu Pak Nesle, sebetulnya CSR ini apaan sih? Apa sih, sama nggak sih sama TJSL ya gitu ya? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu nggak TJSL? Nggak ada ya? Tahunya sama CSR kan? Nah, bedanya CSR sama TJSL apa? Kita akan kupas bersama, sebenarnya podo baik sih. CSR sama TJSL. Lalu, apakah dengan kita pemberian sumbangan setiap lebaran ataupun kurban ataupun hal-hal yang sifatnya insidesti 17 Agustusan, apakah itu termasuk CSR juga? Nah, oleh karena itu kita akan lihat di sini, kita akan tanya dari pembicara di sini Pak Nesle, Pak Kesit dari Nesle, kita dengarkan bersama, mudah-mudahan kita banyak mendapatkan informasi dari sana. Kami persilakan kepada Pak Kesit. Oke, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebagai pengantar, kita diskusi aja kali ya. Diskusi Pak ya. Jadi sebagai pengantar diskusi, saya coba tampilkan informasi sedikit, mungkin bisa langsung Mas. Ya, apa sih CSR itu sebetulnya? Jadi istilah CSR itu sebenarnya sudah ada tahun 78 ya. Jadi ketika John Elkington menulis buku tentang sebuah bisnis, jadi dia mengemasnya menjadi CSR itu dalam 3P, profit, planet, dan people. Di sini sudah tergambar jelas bagaimana seorang HRD akan terlibat di dalam kegiatan CSR sebetulnya, karena di situ ada people, gitu. Kemudian dia juga menjelaskan bagaimana perusahaan yang baik seharusnya di situ ya. Jadi tidak hanya mengejar profit, tapi juga perusahaan harus peduli dengan lingkungannya, kemudian juga dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika kita ngomong kesejahteraan masyarakat, itu pasti akan ada hubungannya dengan HRD juga. Jadi peran HRD sangat besar di sini. Lanjut Mas. Nah, kalau kita lihat tujuannya CSR itu apa sih sebetulnya? Ya, kita di sini punya tujuan ketika kita melakukan CSR. Sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga lingkungan tadi, seperti yang dikatakan John Elkington tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita maju bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menjalin ketika kita bisa maju bersama masyarakat, maka jalinan hubungan baik dengan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya adalah bagaimana juga perusahaan memikirkan kepentingan para pemangku kepentingan. Apa aja pemangku kepentingan? Pemerintah, organisasi-organisasi di masyarakat, kemudian ada lagi tokoh-tokoh agama dan lainnya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan daripada bisnis perusahaan. Dan kemudian juga sekaligus juga tentunya akan membangun citra perusahaan, tidak hanya di mata masyarakat, pemerintah dan lainnya, tapi juga itu akan membangun citra bagi pesaing-pesaing usaha kita. Itu yang menjadi tujuan CSR kalau kita simpulkan. Lanjut. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya sebenarnya banyak ya. Ini saya tulis beberapa aja. Ya, selain tadi kita memperbaiki reputasi, kemudian juga membangun persepsi yang baik, bagaimana perusahaan kita bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian juga membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, karena ketika kita melakukan kegiatan CSR, maka kita secara otomatis akan banyak berhubungan dengan pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut. Kami sangat menganjurkan sebenarnya kegiatan CSR tidak hanya sebatas di donasi,
Karena CSR ke depan itu akan mengarah kepada sustainability perusahaan. Jadi perusahaan akan banyak dituntut bagaimana menjaga kestabilan lingkungan, sosial, ya, dan ekonomi. Nah, ini yang menjadi poin penting di sini. Kembali lagi, peran HRD di sini akan banyak sekali, karena di dalam HRD itu kalau nggak salah ada hubungan industrial, Iya. kemudian ada hubungan eksternal, ya tidak hanya ngurusin karyawan aja. Jadi kenapa di sini Mbak Indah ngasih judulnya peran CSR dalam peran HRD dalam kegiatan CSR. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita melakukan kegiatan CSR yang mengarah ke sustainable, maka secara tidak langsung pengembangan usaha akan lebih mudah. Karena pemangku kepentingan juga akan tahu, kemudian masyarakat juga akan mengenal dengan persepsi yang baik. Maka ketika kita ingin mengembangkan usaha, pengurusan izin dan sebagainya akan menjadi lebih mudah. Itu yang kami alami selama ini. Yang terakhir adalah ya kita menjaga etika kita dalam beroperasi ketika kita menjalankan bisnis. Lanjut, Mas. Nah, di dalam ISO 26000 ya, di situ dijelaskan apa sih sebenarnya, karena di dalam ISO 26000 itu sebetulnya tidak lagi disebut corporate social responsibility, tapi lebih ke social responsibility. Kalau diterjemahkan namanya tanggung jawab sosial. Nah, apa sih tanggung jawab sosial itu? Bisa dibaca di sini. Lebih kepada manajemen dampak daripada operasional bisnis kita. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan CSR itu sebenarnya adalah mengendalikan dampak dari operasional perusahaan kita. Itu yang menjadi kunci dalam kegiatan CSR sebetulnya. Mengendalikan dampak itu apa? Contohnya begini. Ketika perusahaan Bapak Ibu melakukan beroperasi, maka akan menimbulkan dampak. Dampaknya mungkin beda-beda tiap perusahaan. Ada yang berupa limbah, ada yang berupa pencemaran udara, kemudian ada apalagi berpengaruh terhadap lingkungan, sosial mungkin, perubahan-perubahan sosial di situ. Nah, bagaimana perusahaan mengendalikan dampak ini melalui kegiatan CSR. Jadi CSR itu sebenarnya nggak cuman kita bagi-bagi sesuatu ke masyarakat kemudian selesai, tidak. Tapi bagaimana kita mengendalikan dampak. Nah, mengendalikan dampak ini sebetulnya tidak hanya ke eksternal, tapi ke internal kita juga harus dilakukan. Contohnya apa? Penghematan energi itu bisa dikategorikan dalam CSR. Ya. Penggunaan energi alternatif itu adalah CSR. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan campaign misalnya mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan, itu salah satu kegiatan CSR. Hanya saja memang kalau dari mata pemangku kepentingan itu mungkin tidak bisa dikatakan CSR. Karena pemangku kepentingan otomatis punya kepentingan lanjutan terhadap masyarakat di sekitarnya. Maka nggak heran ketika kita semua dituntut apa sih yang dilakukan untuk masyarakat. Mereka mengenalnya CSR adalah apa yang sudah perusahaan lakukan untuk masyarakat. Nah, itu yang terjadi sekarang, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengalami bagaimana kita saya ngomongnya di press untuk ayo CSR ke masyarakatnya gimana. Jadi ini juga saya bersama Pak Lukman kita juga coba melakukan advokasi ke pemerintahan bagaimana sebenarnya CSR itu harusnya dilakukan. Kemudian bagaimana juga CSR itu seharusnya di-manage oleh pemerintah, bukan oleh kita. Karena mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya, Mas. Jadi karena sebenarnya
tanggung jawab sosial itu bukan tanggung jawab perusahaan aja. Tanggung jawab sosial itu tanggung jawab semua organisasi. Baik itu perusahaan, organisasi masyarakat, LSM, organisasi-organisasi keagamaan dan lain-lain yang bekerja, yang beroperasi di dalam wilayah tersebut, yang menimbulkan dampak, maka itu wajib. Gitu. Ya, cuman kan memang ya apa ya namanya, kalau di pemerintah itu memandangnya kan CSR adalah kewajiban perusahaan. Nah, ini yang sampai saat ini saya dengan teman-teman perusahaan yang lain mencoba untuk apa ya, mengadvokasi pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, bahwa CSR itu tidak seperti itu harusnya. CSR itu harusnya bisa membantu pembangunan daerah, tapi dengan ketentuan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Lanjut Mas. Nah ini yang tadi Pak Lukman bilang CSR itu TJSL atau CSR itu bedanya apa sih? Ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya CSR, TJSL, filantropi, donasi, sponsorship dan sebagainya itu adalah satu. Cuma memang ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ada yang boleh menampilkan brand perusahaan, ada yang tidak. Kemudian ada yang harus dengan perjanjian dan sebagainya. Nah ini yang memang sampai saat ini banyak tidak hanya dari perusahaan, tapi dari pemerintah sendiri pun masih banyak salah kaprah di sini. Termasuk saya sempat baca perdanya Kabupaten Bekasi ya. Kebetulan kemarin juga kita ada hearing dengan DPRD Kabupaten Kerawang mengenai Perda CSR yang mirip-mirip dengan Kabupaten Bekasi. Jadi itu juga sempat kita advokasi sampai ke provinsi, dan saat ini provinsi sedang melakukan perubahan perda untuk Provinsi Jawa Barat mengenai CSR. Mudah-mudahan bisa selesai dalam tahun depan. Karena kemarin kebetulan saya sendiri diundang untuk sama-sama merevisi dengan pemerintah. Sebetulnya undang-undang yang pas itu untuk kegiatan CSR di lingkungan kawasan atau di daerah-daerah zona itu seperti apa sih? Itu saja informasi awalnya, saya kira Pak Lukman. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau kita bisa berbagi pengalaman, saya dengan senang hati. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus dulu sama Pak Kesit nih. Mungkin Pak Kesit belum terbiasa dengan suasana di Cikarang, gitu. biar sedikit agak lebih wise gitu ya. Mungkin tadi udah diterangkan bahwa sebetulnya CSR ini apa sih hubungannya dengan HRD, karena kalau pengertian CSR itu tadi sampaikanlah 3P, ada planet, terus apa lagi? Profit, dan terakhir adalah people. Nah, people ini kenapa HRD itu sangat diperlukan? HRD salah satu kompetensinya adalah membangun organisasi perusahaan agar berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan SDM handal hingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Di saat SDM itu handal, bagaimana bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan organisasinya dengan baik? Salah satunya bagaimana dia bisa memberikan manfaat dengan lingkungan sekitarnya. Karena sebetulnya CSR adalah manajemen dampak. Mungkin teman-teman di sini pada senior HRD semuanya di saat akan mendirikan pabrik, pasti kan banyak sekali yang akan datang ke perusahaan ya. Ngomongin limbah lah, ngomongin recruitment lah, lingkungan segala macam banyak. Dan itu sebetulnya bisa tersalin dengan CSR. Nah, sedikit mungkin apa yang sudah kita kerjakan di Karawang sana, kita kemarin menghimpun ini kita buat palet kayu ya Pak ya? Iya, ya. Kita bikin palet kayu, kita ngumpulkan palet kayu sesama perusahaan, kemudian kita mempekerjakan teman-teman anggota Karang Taruna untuk membuat meja kursi, dan hasilnya kita sumbangkan ke sekolah-sekolah dasar yang furniturnya rusak. Ya, hampir 100 meja dan 100 bangku. Dan dampaknya apa? Dampaknya kalau ada apa-apa dengan perusahaan,
yang ribut bukan kita, lingkungan yang ribut ngebantu perusahaan. Karena apa? Mereka sudah dibantukan, walaupun sebetulnya kan bantuannya tidak mahal ya Pak ya. Kita hanya menghimpun palet-palet kayu dari perusahaan sekitar 30 perusahaan, lalu kita juga ngundang dari Karang Taruna nih siapa yang bisa buat meja sama kursi. Kita datangkan mereka, kita kasih fasilitas mereka, dan alhamdulillah jadi sampai 100 kursi bahkan terus banyak yang mau, dan kita sebarkan ke seluruh rekan-rekan seluruh sekolah yang ada di wilayah kita. Namun ini akhirnya setiap permasalahan lingkungan yang muncul pasti mereka akan melihat, oh perusahaannya sudah CSR. Jadi CSR itu bukan hanya memberikan uang sebetulnya. Karena kami nggak pernah ngasih uang ya Pak ya? Iya, betul. Kita nggak pernah ngasih uang ya Pak ya? Jadi sebetulnya alangkah baiknya ketika kita melakukan kegiatan CSR, kita tidak memberikan dalam bentuk cash. Ini yang menjadi budaya di dalam Nestle sendiri sebetulnya. Ketika kita melakukan kegiatan CSR, maka yang muncul adalah program kegiatan, bukan donasi dalam bentuk uang atau cash. Betul Pak. Jadi pernah kita juga ada perda yang sedikit agak nyeleneh ya. Setiap perusahaan harus ikut program Rutilahu, karena CSR ini menjadi salah satu hal yang seksi di saat pemilu tingkat daerah. Seksi banget. Salah satunya adalah Rutilahu, mungkin udah dengar ya. Rumah tinggal layak huni, Rutilahu. Pernah kita didatangi oleh Pemkab untuk setiap perusahaan memberikan uang 50 juta. Untuk apa? Untuk CSR. Akhirnya ya tadi yang saya sampaikan Pak Kasit, kita tuh kesulitannya untuk mengadvokasi kepada pihak pemerintah, dan akhirnya kita selesaikan saat itu ya Pak ya. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Karena sebetulnya fungsi pemerintah itu hanya memberikan fasilitas ya Pak ya. Fasilitas nih daerah sini perlu dibantu dan tidak ada masalah uang. Karena kalau CSR ada menyebutkan sedikit kayak sodako ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau konsep forum CSR, kebetulan di Kerawang dan di Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang jadi anggota forum CSR Provinsi Jawa Barat. Ada nggak? Siapa yang jadi anggota provinsi? Belum ada ya? Belum. Iya, karena memang ke depan itu akan mengarah ke situ semua. Jadi kita banyak advokasi juga kenapa kita harus membentuk sebuah forum, sebenarnya lebih menghindari tadi tekanan-tekanan dari luar yang istilahnya kalau kita bilang mereka mengajukan CSR sebetulnya bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi lebih dari kepada kepentingan pribadi. Nah ini yang akhirnya ke depan nanti semua proposal masyarakat akan melalui seleksi dari pemerintah sendiri. Jadi teman-teman perusahaan mungkin akan menjadi lebih ringan ke depannya karena semua proposal yang masuk akan diseleksi oleh tim fasilitasi CSR dari kabupaten. Gitu. Biasanya kalau kita mau masuk Agustusan banyak proposal ya Bu ya. Mau masuk Lebaran banyak proposal kan. Lalu kita ada acara-acara rutin, banyak saya yakin orang HR pasti ada di bangkunya minimal 10 atau 15 ada lah itu. Dari si A, si B, si C, si D gitu. Apakah itu disebut dengan CSR? Nah, oleh karena itu kalau dari Nestle sendiri, mungkin Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan, sebetulnya sekarang apa yang dikerjakan oleh Nestle sebagai program CSR-nya nih Pak? Oke. Jadi kalau di kami sebenarnya lebih banyak menggunakan istilah creating share value atau CSV. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah CSR, tapi kita lebih menggunakan creating share value. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya menciptakan manfaat bersama. Jadi konsep programnya memang lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat, bukan lagi kita memberikan artinya donasi yang sekali dalam satu tempo cuma sekali kemudian selesai, tidak. Jadi kami sekarang lebih mengarah ke program-program yang memang bisa jangka panjang, mungkin bisa 3, 4 bahkan 5 tahun, baru nanti ketika si masyarakat siap kita lepas ketika mereka sudah mandiri. Jadi dan memang konsepnya kita meminta masyarakat juga melakukan kontribusinya bisa macam-macam.
entah itu tenaga kerjanya mereka sendiri, kemudian juga misalnya membutuhkan lahannya ya dari mereka, bukan dari kita, gitu. Atau misalnya mungkin kita membutuhkan fasilitas bangunan, bagaimana masyarakat bisa memperoleh fasilitas itu tanpa dana dari kita. Jadi memang challenge-nya lumayan besar ketika kita melakukan itu, karena sampai saat ini kan mindset masyarakat adalah CSR adalah mereka menerima sesuatu, setelah itu selesai. Tapi kalau di Nestle kita mengajak masyarakat, saya kasih kamu sesuatu, kamu bisa kasih apa balik ke saya. Artinya gini, artinya saya kasih sesuatu, kamu bisa nggak menyelesaikan ini sampai selesai. Karena apa yang saya kasih ini sebetulnya adalah target pekerjaan dari perusahaan, gitu. Ya, contohnya kayak sekarang kami mengembangkan TPS 3R di Kerawang. Saat ini awalnya kita ada 10 TPS 3R yang dibina oleh kita. Kemudian kemarin kita selesai membentuk sebuah forum CSR kabupaten, dan sekarang sudah menjadi 12 TPS 3R, sedang dalam proses pembangunan. Ke depan ada 8 lagi, mungkin jadi sekitar 20 ke depannya. Dan itu bukan kami semua yang melakukan. Jadi kami mengajak kementerian, kami mengajak Dinas Lingkungan Hidup, kami mengajak Kementerian Lingkungan Hidup, ayo kalau kita mau nanganin sampah sama-sama, nggak bisa mengandalkan perusahaan aja. Jadi Bapak punya apa, saya punya apa, kita berbagi peran. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan saat ini di mana-mana. Jadi kami tidak lagi melakukan kegiatan donasi. Kita tetap melakukan kegiatan donasi, tapi tidak menganggap itu sebagai CSR, tapi ini hanya sekedar donasi, dan donasinya itu pun kita pilih. Artinya tidak semua proposal permintaan donasi atau sponsor bisa kita penuhi. Kita mengutamakan seperti bencana alam, kemudian kondisi-kondisi emergensi, itu yang menjadi program kami saat ini. Dan di dalam creating share value kami punya 3 pilar, ada gizi, kemudian ada pembangunan pedesaan, dan ada air. Kenapa air? Karena air ke depan akan makin sulit. Semua orang akan berebut air nantinya. Nah, ini yang kami menjaga, jangan sampai mata air yang ada itu akan hilang. Karena contohnya di Kerawang aja Pak, kemarin kita melakukan survei di Gunung Sanggabuana. Itu totalnya awalnya ada sekitar 27 mata air di sana. Sekarang hanya tinggal 5 Pak. 5? Hanya 5 yang berfungsi. Nah, kayak kemarin kita akhirnya bersama-sama dengan masyarakat di sana juga, kita melakukan penanaman pohon kembali yang ditargetkan selesai dalam tahun ini sekitar 10.000 pohon, dan itu bisa mengcover sekitar 2 hektar lahan yang kering. Jadi ini sebetulnya awal dari kita akan menghijaukan Kerawang lagi. Ke depan kita punya target yang lebih besar lagi sebetulnya. Dan selain itu juga di bidang gizi, kita di Kerawang sedang berjalan saat ini program penanganan stunting. Stunting ya. Ya, jadi kita punya 2 permodelan, karena kemarin dari BKKBN Pusat juga meminta kami untuk melakukan semacam piloting project yang nantinya program ini akan menjadi standar nasional bagi semua program penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang sedang berjalan saat ini, akan selesai di sekitar Desember, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, karena nanti hasilnya akan kita share secara nasional. Jadi teman-teman yang ingin melakukan bisa mereplikasi apa yang kita lakukan. Itu Pak Lukman. Oke, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Kesit. Mari kasih tepuk tangan dulu sama Pak Kesit nih biar semangat. Oke, mungkin selanjutnya dari rekan-rekan semua di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin dari sebelah kiri ada Ibu, mangga, Bapak, atau dari teman-teman yang lain.
tentang apa sih sebetulnya CSR ini, apa sih hubungannya dengan HRD, gimana caranya untuk menanggulangi CSR masalah recruitment misalnya gitu ya, atau masalah limbah gitu kan. Saya yakin untuk orang HR pasti banyak kan permintaan recruitment dari lingkungan. Saya yakin, karena saya sudah praktisi HR. Apakah memang ada perusahaan, Pak, saya nggak pernah ada datang recruitment dari lingkungan. Ada yang seperti mungkin bisa sharing dengan kita bagaimana cara memanage recruitment dengan baik dengan pola CSR gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang akan sharing. Oke, silakan ladies first ya Pak ya. Ibu yang di belakang Pak Jirjis, silakan. Ini aja Mas. Ibu dulu Bu, mangga. Iya, Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Hesti Pak. Ibu Hesti. Ini terkait CSR ya Pak, Corporate Social Responsibility untuk Sustainable Company. Suatu hal yang mudah ketika meyakinkan manajemen untuk buka pintu gitu ya Pak. Karena beberapa kali saya sendiri itu melakukan untuk pengajuan gitu ya dengan berbagai proposal, ujung-ujungnya adalah perusahaan kita bukan perusahaan besar, jadi belum masuk dalam CSR gitu ya. Terus adalah yang idealis gitu ya, kita idealis lah sebagai aset. Iya memang belum besar, tapi kan sudah ada profit kamu tinggal di Indonesia, apapun itu ya harus kembali lagi ke Indonesia. Nah, untuk Nestle sendiri Pak, pada saat mendobrak untuk melakukan CSR sehingga manajemen membuka atau dalam hal ini direksi membuka pintu selebar-lebarnya, itu sebaiknya proposal seperti apa sih gitu. Kalau yang saat ini saya ajukan sih memang proposalnya hanya dalam bentuk donasi Pak, itu belum kepada memberdayakan orang-orang di sekitar untuk menghasilkan sesuatu dengan ide-ide yang kreatif seperti itu. Jadi seperti yang saya mau menggali dari Pak Yusuf nih, kira-kira untuk mendobrak itu apa sih gitu. Karena beberapa kali saya mencoba ya kita masih tertutup tuh gitu. Adapun ya mas bentuknya ya harus korporat, karena kalau kita nggak korporat, orang Indonesia kan tahu ya gitu. Ketika nanti terima uang, dananya buat apa? Seperti itu Pak, jadi masih trustnya gitu masih agak belum terbuka lah. Belum terbuka, oke. Percaya sih belum terbuka. Itu sih Pak. Oke. Semoga bisa menjadi pencerahan saya. Oke, langsung Pak Kasit. Ya, terima kasih Bu Esti. Bu Esti kalau boleh tahu dari perusahaan mana? PT Precision Tool Service Indonesia Pak. Oke. Di Bintang 3 perusahaannya sudah 11 tahun sekarang. Oke. Ya. Memang Bu kalau kita dobrak jadinya nggak sopan sebenarnya. Jadi sebetulnya semua perusahaan paham apa itu CSR. Cuman memang apakah itu menjadi prioritas perusahaan atau tidak, nah itu kembali lagi memang ke para manajemen yang ada di atas ya. Kalau Nestle sendiri atau saya sendiri boleh dibilang kami tidak pernah mengajukan proposal ke manajemen. Jadi yang mengajukan proposal bukan kita, tapi proposal itu harus datang dari masyarakat. Ya, iya. Jadi apa yang masuk dari masyarakat maka kita wajib menyampaikan, bukan dari kita yang mengajukan. Artinya kan kalau kita yang mengajukan, ya mungkin ya kalau orang asing ya, di mata orang asing itu masyarakat Indonesia masih punya tanda tanya besar, gitu ya. Saya paham sih karena kebetulan memang banyak teman-teman dari perusahaan di kawasan Surya Cipta juga punya hal yang sama Bu. Jadi nggak heran. Cuman memang sebetulnya kemarin juga kemarin saya nggak bisa hadir Pak Lukman karena kemarin kita sebenarnya punya acara diseminasi juga tentang CSR. Kita mengundang pimpinan-pimpinan juga. Cuman kebetulan waktunya tabrakan, harusnya saya hadir juga sebagai pembicara, cuman waktu itu saya kebentur dengan acara nasional, jadi saya nggak bisa datang ke sana dan tabrakan. Jadi kalau dari saran saya, mungkin ada baiknya ketika setiap perusahaan kan setiap tahunnya kita membuat perencanaan biaya ya Bu ya. Nah budgeting ya. Nah disitulah momen yang bisa kita ambil ketika kita mengajukan. Mungkin kita nggak ngomong
saya butuh, saya harus melakukan CSR dananya sekian gitu. Enggak, kita tapi ngomongnya ini untuk apa ya? Untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Bukan kita memberikan sesuatu secara gratis. Kalau boleh dibilang kasarnya gitu. Jadi saya juga diminta oleh pihak manajemen juga melakukan hal yang sama. Tapi saya tidak langsung mengajukan saya mau bikin A, budgetnya sekian, enggak. Saya membentuknya dalam kebutuhan sosial masyarakat, butuhnya sekian. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti karena ini tergantung dari permintaan masyarakat. Jadi lebih bagaimana kita tadi kalau di tujuan CS kan sebenarnya kita membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah ini yang perlu kita kita gali, kita sampaikan secara baik ke pihak manajemen. Nah kalau di Nestle memang karena kita sudah tidak lagi menggunakan CSR, kita menggunakan creating share value. Nah itu tema dari CSR itu ditentukan langsung oleh CEO. Jadi misalnya tahun ini CSP-nya Nestle harus bisa membantu pemerintah menurunkan pembuangan sampah ke TPA. Itu menjadi target. Nah, ketika sudah ada omongan seperti itu, kita harus bisa menerjemahkan. Tapi kita tidak juga langsung saya mau ini, lokasinya di sini, enggak. Jadi itu semua muncul dari masyarakat dulu, gitu. Gitu Bu ya, kira-kira. Ya. Oke. Mangga Pak Jirji silakan. Sekaligus Pak. Terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Kesek, Pak Lukman, terima kasih. Sharing pengalaman aja. Kalau di Kota Bukit Indah, kawasan Kota Bukit Indah, Purwakarta, itu kita sudah menganggarkan CSR yang akan kita berikan buat lingkungan. Dalam 1 tahun kita sudah punya perkiraan. Misalkan pemberian buku kepada masyarakat sekitar, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan perusahaan untuk masyarakat umum, baik santunan yatim, kemudian kurban maupun yang lainnya. Ya. Perusahaan itu cuma satu kenalnya, selama perusahaan mengeluarkan uang atau barang untuk masyarakat, ya asumsinya CSR, terlepas dia mau donasi dan apapun. Ya. Sudah pasti itu dianggarkan dan pasti ada. Memang batasannya persentase saya yakin beda dengan perusahaan yang seperti Nestle. Nestle kan sudah langsung dengan customer ya. Iya. Kalau di perusahaan-perusahaan kita kan banyak kan yang tier 2, tier 3, tier 1 dari perusahaan besar. Sehingga nilainya tidak harus dibakukan oleh berapa persen dari anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di sisi lain di Purwakarta zona untuk memberikan CSR kepada lingkungan. Meskipun dia sudah memberikan CSR yang baik kepada lingkungan, 1 bulan misalkan dia berikan susu berapa kali dengan gula dan sebagainya. Namun tetap saja ketika ada permasalahan dengan lingkungan, itu tetap timbul terjadi. Kan artinya kan dengan CSR ini kita antisipasi supaya perusahaan dengan masyarakat tidak terjadi bentrok dan sebagainya, tidak ada aksi dan lain-lain. Kenyataan masih ada aja kok begitu. Kenapa? Karena kita sadari kepentingan orang luar banyak dan CSR kita tidak bisa memberikan sepenuhnya kebutuhan masyarakat. Dan ini ada di Purwakarta yang demikian. Begitu aktif, masif dia memberikan kepada lingkungan. Tapi cuma karena ada sedikit aja salah, demonya lingkungan besar-besaran. Itu kedua, artinya CSR juga, saya bukan ini ya, tidak menjamin juga bahwa kita juga perusahaan kita diperhatikan dicintai masyarakat. Pasti ada aja yang tidak sejalan dengan perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, CSR memang sangat berarti bagi perusahaan-perusahaan yang langsung menjual produknya kepada masyarakat ya Pak. Beda dengan tadi mungkin 3, tier 2, tier 1, apalagi yang cuma bikin part-part yang bagian Spare part. Ya harapan kita kan orang kenal dengan perusahaan kita, harapannya. Nah, CSR sudah kita lakukan, tetapi masih saja di dalam proses-proses yang lain, kita ingat bahwa di lingkungan kita tidak ada Karang Taruna, ya, ada LSM, banyak pertemuan dan sebagainya. Kurang dekat apa kami dengan Karang Taruna gitu ya? Saya mau sampaikan, tetap aja ketika aksi LSM yang lain masuk. Ya, bukan saya yakin dengan CSR,
Cuma mungkin gimana sih supaya kita tepat sasaran, supaya itu nggak terjadi gitu. Karena lingkungan kita beda-beda, gitu loh. Yang sudah dengan bagus aja masih begitu, ya. Itu sih, mungkin Pak Kaiser ada punya pengalaman. Cuma kami lihat di lapangan ya begitu. Nggak mesti bahwa kita sudah CSR bagus, kita jadi bagus dalam lingkungan. Lingkungan kita ini banyak pola pikirnya macam-macam. Siapa namanya? Siapa? Pak Jirjis. Pak Jirjis. Ya. Oke. Ya, Pak Jirjis, hal yang sama saya dengarkan ketika kita kemarin di provinsi merumuskan tentang Perda CSR, Pak. Ceritanya sama persis. Bahkan itu diceritakan oleh Semen Cibinong kalau nggak salah, perusahaan besar. Iya, perusahaan besar, dan salah satu lagi itu saya lupa namanya, dia eksplorasi gas alam kalau nggak salah. Nah, betul Pak, memang apa yang kita lakukan tidak serta-merta bisa mengubah apa yang ingin kita dapatkan. Jadi ini juga terjadi juga Pak sama Nestle. Terus terang ini juga pernah terjadi gitu. Tapi memang dari situ kami belajar banyak bagaimana caranya menyampaikan atau melakukan kegiatan CSR supaya tepat sasaran. Gitu. Jadi kami ketika akan melakukan kegiatan CSR atau ketika kami akan beroperasi di satu wilayah, biasanya kami melakukan asesmen dulu. Jadi asesmen kami itu tidak hanya apakah ketika kita membangun pabrik di sini akan aman dan sebagainya, tapi kita juga menyasar ke aspek masyarakatnya. Sebenarnya masyarakatnya nih butuh apa sih di sini? Apa sih yang nggak bisa terpenuhi oleh mereka selama ini ketika mereka bertempat tinggal di sini? Kemudian ketika kita melakukan kegiatan, apa sih dampaknya buat mereka? Apakah mereka nanti akan semakin memburuk atau akan semakin membaik? Itu memang akan menjadi sebuah diskusi panjang ketika kita melakukan asesmen tersebut. Dan akhirnya ketika kita melakukan asesmen pun kita langsung melakukan wawancara dengan masyarakat. Kita bertukar pikiran, dan memang pasti masukan-masukan yang ada pada saat kita terima itu tidak boleh dibilang itu tidak sepenuhnya 100% benar. Ada yang memang karena ditanya butuh apa, akhirnya mereka jawab iya saya butuh ini, padahal sebetulnya kalau kita lihat secara asesmen mereka nggak butuh itu kok. Tapi mungkin karena kita tanya, Bapak butuhnya apa? Oh iya saya butuh ini. Tapi mereka belum tentu bisa melihat juga, karena kan yang kita temui sebetulnya lebih kayak kepala desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, atau mungkin organisasi-organisasi yang ada di lingkungan tersebut gitu. Makanya memang kami ketika kami beroperasi di Kerawang, jadi kami mulai pabrik beroperasi, kami tidak serta-merta melakukan CSR, Pak. Kita itu vakum hampir 2 tahun tidak melakukan CSR. Kami melihat dulu sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan tepat. Dan memang betul tidak semua artinya Nestle sendiri tidak mentreatment semua desa harus melakukan program, tidak. Jadi ada yang kita berlakukan CSR dengan pola donasi, ada yang CSR kita lihat oh ini masyarakatnya bisa kita berdayakan, maka kita munculkan program di sana. Ada juga yang desa misalnya, saya pokoknya ada kan ya Pak, desa pokoknya saya pengen warga saya kerja di tempat saya gitu kan, di tempat Bapak, di perusahaan Bapak, saya nggak mau tahu bagaimana ceritanya. Nah itu juga kita harus tanggap juga. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita harus bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan, orang bagaimana sih. Nah di sini fungsi HR sangat kuat. Jadi bagaimana seorang HRD bisa menjelaskan ke warga lingkungan bahwa kami butuh orang dengan spesifikasi ini. Bapak bisa menyediakan atau enggak? Kalau enggak gimana?
Pokoknya kan orang saya harus kerja gitu. Maka kita juga harus kreatif jadinya. Ya mungkin nggak bisa sebagai karyawan, mungkin Bapak saya bisa arahkan ke outsourcing kami misalnya. Bapak bisa arahkan warga Bapak melamar ke outsourcing kami. Di situ ada pekerjaan dengan spesifikasi yang orang-orang Bapak bisa masuk. Nah, maka kita juga berusaha mengkoordinasikan dengan outsourcing kita bahwa tolong ini masyarakat desa punya spek begini, kalian butuh berapa. Itu yang kami lakukan di Nestle. Jadi kita juga sama menerima pressure yang luar biasa ketika kami pertama mulai beroperasi. Hampir setiap hari di depan pabrik itu minimal 100 orang datang. Ada yang untuk demo, ada yang untuk ngasih proposal, ada yang ngasih lamaran dan sebagainya. Tapi ya itu memang butuh waktu. Saya waktu itu butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa Nestle itu seperti ini loh, gitu. Nestle itu tidak tidak meninggalkan masyarakat, tapi kita butuh proses. Ayo, mau nggak berproses bersama kita? Itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya kami punya pagar hidup, Pak. Pagar hidupnya warga. Jadi ketika ada gangguan dari luar yang jauh, warga desa yang maju, bukan kita. Warga desa yang artinya yang mencoba, jangan ganggu. Ini teman kami, ini warga kami juga, gitu. Itu yang alhamdulillah sekarang baik dari Ormas, Karang Taruna, manapun ketika ada keinginan untuk seperti itu sudah ada teman-teman dari Karang Taruna desa terdekat, ada Karang Taruna dari kecamatan yang mengingatkan boleh maju ke sana tapi dengan cara yang sopan, yang baik, seperti itu. Dan kalau memang tidak bisa masuk ya sudah, karena memang kriterianya seperti itu. Mereka juga bisa cerita pengalaman mereka dengan kita bagaimana. Jadi itu, Pak. Dengan kedekatan demikian, khususnya Nestle ya, Pak. Apakah memang mereka juga mendapatkan, maaf ya, limbah diambil oleh mereka, ada yang lain-lain? Apakah karena pure CSR semata sehingga mereka tidak mengganggu perusahaan? Tidak CSR semata, Pak. Iya itu. Ya. Jadi ada hal yang lain kan? Ada hal yang tadi saya ceritakan adalah justru limbah kita tidak dikelola oleh orang desa terdekat kita, Pak. Ya, artinya tidak hanya barangnya Bapak betul berikan kepada mereka, tapi juga ada nilai-nilai nominal yang mungkin diberikan kepada beberapa mereka. Bahasa kita maintenance lah, perusahaan maintenance secara luar. Tidak, Pak. Tidak. Karena memang prinsip kita tidak memberikan cash ke siapapun, dalam bentuk apapun, dalam permintaan apapun. Jadi memang yang kita sampaikan adalah berupa barang. Kemudian juga ketika kita menyampaikan barang tersebut, kita tidak hanya sekedar ngasih nih udah. Kita berdialog di situ. Bapak, mohon maaf, barangnya itu produknya Bapak atau gimana, Pak? Yang lebih Bapak banyak sering berikan? Yang paling sering memang produknya kita, Pak. Produk kita. Karena kalau kami bingung, Pak. Betul. Ya, ini juga dialami oleh teman-teman di perusahaan di kawasan Surya Cipta, Pak. Makanya waktu itu akhirnya kita sepakat, ya udah, kalau sendiri-sendiri kan berat ya. Akhirnya kita membentuk sebuah forum CSR bersama. Tadi yang Pak Lukman cerita namanya Mitra Nokai. Jadi teman-teman perusahaan-perusahaan kecil ini bergabung bersama dan mereka melakukan kegiatan CSR bersama-sama. Jadi biayanya ditanggung bersama. Misalnya kita mau melakukan ke desa A, ya sudah butuh budget berapa, itu ditanggung bersama. Itu yang kami lakukan di kawasan Surya Cipta. Kebetulan Pak Lukman salah satu mantan ketua ya Pak, tahun ya, 2000. Itu juga sama, di BIC juga begitu. Jadi perusahaan ngasih uang, dia itu dikumpulkan. Karena sebelah saya ini koordinator CSR BIC nih, Pak Samsir. Ya begitu, nanti kemudian kita belikan. Tapi basically tetap kita mengeluarkan uang dulu, kemudian dikumpulkan baru kita belikan barang. Iya, betul, Ya, betul. Kan,
hakikatnya kalau misalnya CSR kan yang kita kasih berikan uang ya. Iya. Tapi pada akhirnya teman-teman perusahaan yang lain yang tidak bisa berikan produk, kalau sari roti mungkin gampang. Ya, Misalkan betul. Indomaret di kita di WIC, dia memberikan produk Indomaret ya. Sari roti, Indomarko ya. Kayak gitu. Cuma teman-teman yang lain yang pasti menurut uang yang dikumpulkan di bawah kantor Pak Samsir, nanti dibelikan untuk apa gitu. Iya. Bisa share Mas Eka? Bisa share ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Jordi sama Bu Esti tadi. Hanya sedikit share aja. Kalau tadi bilang kita ngasih uang enggak? Tidak Pak. Saya tidak ngasih uang, sedikit pun saya tidak ngasih uang kepada mereka. Dan saya produknya ada grill radiator, nggak mungkin saya ngasih grill radiator juga ke Karang Taruna untuk apa gitu kan. Nah, kita kumpulkan Pak, uang 3 juta itu, 1 tahun 3 juta, saya kumpulkan semuanya. Siapa yang nggak ikut, saya tidak akan laporkan ke Pemda. Jadi semua member harus ikut berpartisipasi. Nah, pertama yang kita lakukan, kita ada 2 hal ya Pak ya, hard skill dan soft skill. Iya. Nah, soft skillnya kita memberikan, kalau sekarang ada kampus Merdeka, kita ada guru undangan. Siapa yang ngajarnya? Kita teman-teman HR sama Saco. Kita undang ke SD-SD yang ada. Kita undang di sana. Mereka kita beliin chat, mereka ngechat. Bahkan ada satu diskusi, oh SD di Indonesia kayak gini ya? Kok nggak ada standarnya? Itu pandangan pertama orang asing di saat saya bawa langsung ke SD. Nah, dan alhamdulillah dari sekitar 150 perusahaan, hanya sekitar 30 perusahaan yang aktif. Dan itu hanya 30 perusahaan saja yang saya daftarkan. Dan alhamdulillah 30 perusahaan itu tidak pernah diganggu oleh Karang Taruna. Tidak pernah diganggu oleh teman-teman desa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah education, pertama adalah tentang hal yang kecil ya Pak, 5S. 5S kita ini, kita lakukan edukasi ke anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kenapa ke anak kelas 5 dan kelas 6? Karena mereka sebentar lagi akan meninggalkan sekolahnya. Di saat dia masuk ke SMP, dia masih punya modal 5S ini. Guru-gurunya siapa? Kita nih teman-teman HRD nih, guru-gurunya. Kita datang nih ke mereka. Ke desa kita datang, kita kasih jadwal. Jadi uang yang kita kumpulkan dari masing-masing itu semuanya untuk apa? Biasanya sih uangnya itu setelah kita melakukan edukasi selama kurang lebih 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, lalu biasanya dia ada namanya factory tour. Factory tour misalnya ke Nestle biasa lah. Misalnya ke perusahaan saya. Mereka suruh lihat apa? Karena image-nya perusahaan itu seperti bengkel misalnya. Mereka jalan, ketemu di lobi. Yang kita undang bukan hanya muridnya saja, tapi gurunya. Gurunya kita undang. Nah, setelah itu semuanya, kita meminta, karena kita udah diajarin, kita mengadakan event. Event siapa yang 5S-nya paling bagus akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya itu bukan uang, tapi infrastruktur ya Pak ya? Iya, pengembangan. Pengembangan. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar ngasih uang atau ngasih buku, dia tidak termaintain mindsetnya, itu kelas itu akan cepat hancur. Pernah di Kota Mekar ya, kalau saya Kota Mekar 2, kita memperbaiki kelas, ternyata paginya dipakai untuk sekolah, siangnya dipakai untuk main bola di dalam kelas, malamnya untuk naruh ayam. Kebayang kan hancurnya kelas itu. Akhirnya apa? Kita rubah mindsetnya. Mungkin memang butuh proses, dan sebetulnya prosesnya bukan uang, tapi kita memang harus sering. Kita sibuk nih semuanya. Biasanya kita jadwal nih, teman-teman yang sekarang sudah menjadwal. Minggu ini misalnya PTA B C D E ke SD ini kita bagi selama 1 tahun. Kita sudah punya rundownnya 1 tahun. Datang ke BUMDes, datang ke kelurahan, ketemu sama pemangku jabatan di sana, kita ngelihat tempat, digilir. Kita digilir semua, dipencar semuanya. Gimana Pak kalau tidak ada yang hadir? Kita akan coret. Istilahnya dikasih SP lah katanya gitu. Dan di saat pelaporan itu terjadi waktu zaman saya dilaporkan ke Pemda hanya perusahaan-perusahaan yang aktif saja ya Pak ya, yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah. Lalu teman-teman yang lain pada jalan, pada bilang, kenapa saya kok tidak diundang? Kami kan bukan volunteer CSR, saya bilang. Yang hanya dikasih uang terus kita harus ngapain? Itu pertama yang harus kita lakukan, ketegasan kita dan tanggung jawab kita terhadap CSR sebetulnya. Jadi perusahaan tidak hanya sekedar ngasih uang. Karena apa? Ilmu kita,
lalu juga pengalaman kita diseringkan kepada guru-guru itu sebetulnya hal yang sangat luar biasa. Kita ngumpulkan seluruh kepala sekolah ya Pak sama guru-guru di Batika. Kita gunakan dari dana itu. Kita kumpulkan di sana CSR seperti apa. Mereka dididik juga, jadi bukan hanya muridnya saja, bukan hanya gurunya saja, dan bukan hanya infrastrukturnya saja. Karena CSR itu yang tadi, ada planet, ada profit, dan ada juga people. Jadi 3P ini yang kita kembangkan gitu. Jadi mudah-mudahan nih bisa sharing ya Pak Jirjis ya. Di Mitra Nokai, alhamdulillah sampai saat ini namanya walaupun di Karawang ada banyak banyak kawasan yang hanya punya forum CSR hanya kawasan Sudah Cipta, Mitra Nokai namanya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ada forum CSR dari pemerintah provinsi, salah satunya kan itu ya Pak ya. Iya. Mereka akan meminta setiap kawasan mempunyai forum CSR. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing. Saat ini juga saya nggak sempat bawa slide-nya, pembuatan bangku dan lain sebagainya, dan itu mengasihkan. Saya ajak presiden direktur semuanya suruh ngechat Bu. Presiden direktur saya suruh ngechat, dan ternyata mereka tuh luar biasa, malah JVC tuh Pak Faruk menang CSR ya, dibawa ke Jepang dia. Dia dari JVC berhasil dibawa untuk expand CSR activity-nya di Jepang sana. Jadi sebetulnya menarik. Jadi artinya bukan hanya masalah uang, tapi sebetulnya sejauh mana tanggung jawab kita terhadap lingkungan, kita turun langsung ke sana, kita sapa mereka, itu sebetulnya sifat CSR yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya saat itu, tapi dia akan continuous. Kalau diproduksi ada continuous improvement kan, ini nama continuous CSR kan ya. Nah, disitulah kita mengenal namanya manajemen dampak. Dengan setidaknya ini kejadian di kami ini hampir tidak ada kejadian demo yang diakibatkan dari orang lingkungan. Bahkan kalau misalnya ada demo dari luar, lingkungan yang ngejaganya. Itu kejadian sering terjadi di jadi bentroknya itu bukan sama perusahaan, tapi bentroknya sama warga gitu. Jadi sebetulnya ini cara kita untuk bukan hanya masalah uang, tapi memberikan mindset bahwa kehadiran perusahaan di sini itu benar-benar untuk memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Oke, tadi di sebelah kiri sudah, mungkin di sebelah sini ada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan ibu yang paling pojok sana. Mic-nya. Sampai jam berapa ini? Kayaknya jam 8 Jam 8 katanya. Lama amat. Ya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi ya udah itu. Udah aja. Kayaknya banyak. Iya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri dari PT Indo Internasional, Jawa Tengah sini. Tadi Bapak bicara CSR untuk rekrutmen atau masalah benda ya Pak. Kami PT Indo pernah ada masalah kena benda sampai masuk ke pengadilan digugat gitu Pak. Ini takutnya terulang kembali. Bagaimana cara menghadapi Susah ya? yang untuk limbah itu Pak, biar agar tidak terjadi lagi masuk ke pengadilan digugat lagi Pak, gara-gara SPK limbah gitu, Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya Pak. Wah ini pertanyaan berat nih Bu. Jadi gini, sebetulnya kalau kita ngomong masalah limbah, ya agak-agak nggak ada kaitannya dengan CSR sebetulnya. Tapi ya oke lah, kalau memang ternyata perusahaan ibu menganggap limbah ini menjadi sebuah bentuk CSR, itu juga nggak ada masalah sebetulnya, karena memang CSR adalah pengendalian dampak, dan mungkin salah satu dampak dari perusahaan ibu adalah limbah ya. Kami juga pernah Bu mengalami hal yang sama. Saya juga sampai di BAP pernah gara-gara limbah. Jadi itu mungkin hal yang kalau kita kita coba perhatikan, itu mungkin salah satu hal yang lumrah. Artinya mungkin
nggak cuma di perusahaan ibu, jadi di perusahaan yang lain juga pasti akan mengalami hal yang sama ketika permasalahan limbah ini muncul. Cuman memang itu kembali lagi ke kita, Bu, bagaimana kita menyikapi para pengusaha limbah. Sebetulnya kan kalau menurut undang-undang yang namanya ormas, LSM itu tidak punya izin untuk mengelola limbah. Ya, yang perlu diketahui itu. Jadi kalaupun mereka memaksakan mereka ingin mengelola limbah, itu pasti ada belakangnya. Artinya ada mungkin salah satu atau salah dua pengelola limbah yang nitip, istilahnya nitip, tolong saya mau masuk ke sana, dibantu gitu. Jadi itu biasanya yang terjadi, karena saya juga pernah menghadapi ormas-ormas atau LSM yang bersikeras bahwa pokoknya kita mau ngelola limbahnya Nestle gitu. Nah, itu bisa dikembalikan ke mereka, apakah mereka punya izin atau enggak. Kalau memang mereka nggak punya izin, siapa sih sebenarnya pengelola limbahnya gitu. Nah, mungkin kita minta aja langsung ketemu dengan pengelola limbah yang nitip sama si organisasi ini. Jadi saya pikir mungkin kita langsung bisa berkoordinasi dengan pengelola limbahnya. Jadi tidak lagi berurusan dengan LSM-nya. Jadi kalau nanti ke depannya misalnya cocok, ya itu urusan antara pengelola limbah dengan LSM, bukan dengan kita. Jadi kita hanya berurusan langsung dengan si pengelola limbahnya. Karena kalau secara undang-undang yang benar adalah kita memakai penyedia jasa yang mempunyai izin untuk mengelola limbah kita. Itu saja, Bu. Oke. Nanti mungkin kalau Ibu mau nanya setelah ini ya, Bu ya. Tentang limbah ya, Bu ya. Karena mungkin nanti kita bisa sharing lah. Karena kalau nyangkut masalah CSR sedikit ada nyambungnya, tapi memang terlalu banyak faktor A, B, C, D, F, G, H-nya gitu. Oke, rekan-rekan semuanya, sampai jam berapa Ibu ya? Oh, sudah selesai Bu ya? Oh, alhamdulillah tuh. Bu Indah udah nyebut saya udah selesai gitu. Jadi oke. Awalnya? Oke, rekan-rekan semuanya, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kasit, kita udah sharing. Saya yakin banyak hal yang masih banyak bisa kita diskusikan, kita bicarakan dengan CSR. Nah, sebelumnya mungkin saya akan minta ke Pak Kasit untuk closing statement untuk acara ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya coba meluruskan satu hal tentang prosentase tadi, karena banyak menyebut tadi ada yang profit sekian persen harus dilakukan CSR. Jadi secara undang-undang sebetulnya untuk perusahaan pabrik itu tidak ada kewajiban berapa persen, Pak. Jadi tidak ada undang-undang yang menyebutkan bahwa perusahaan manufacturing harus 2,5% profitnya dilakukan CSR. Itu tidak ada. Saya bisa pastikan tidak ada. Jadi 2,5% itu berlaku bagi perusahaan BUMN yang melakukan eksplorasi alam, bukan bagi perusahaan manufacturing seperti kita. Jadi undang-undang itu jelas ada di dalam undang-undang BUMN, bisa dilihat nanti. Nah, perusahaan-perusahaan seperti kita ini nantinya ke depan oleh BKPM, ketika kita akan mengembangkan usaha kita atau kita membangun sebuah pabrik baru, maka kita diwajibkan bekerja sama oleh UKM lokal. Nah, itu yang menjadi kewajiban kita nanti ke depannya ketika kita membangun sebuah pabrik atau mengembangkan pabrik kita yang baru. Itu yang menjadi kewajiban kita sebetulnya. Dan itu pun nanti akan dibimbing oleh BKPM. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu ada di Jababeka, pihak BKPM sudah punya list UMKM mana sih yang berkaitan dengan usaha Bapak Ibu. Nah, nanti akan dikenalkan, kemudian akan diajak bicara. Nah, kemudian baru nanti diikat secara perjanjian kerjasama. Jadi sebetulnya ke depan akan lebih enak ketika kita melakukan CSR, itu sudah pasti. Karena dari pihak BKPM akan membantu kita
secara langsung. Itu saja Pak Lukman. Oke. Ya, closing statementnya mungkin CSR ini akan erat hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian sebagai HRD, karena ya itu tadi Pak, kalau di perusahaan besar mungkin ada sebuah unit yang menangani, tapi kalau di bidang manufacturing, bahkan di Nestle sendiri kami tidak punya tim khusus yang menangani itu. Saya sendiri sebetulnya tidak spesialis di bidang CSR. Saya lebih banyak spesialis di bidang hubungan publik. Hanya kebetulan pihak manajemen mempercayakan kegiatan ini kepada saya. Jadi kalau di kami si CSP itu bukan sebuah unit, dia adalah roh dari bisnisnya kami. Jadi semua orang harus melakukan yang namanya menciptakan manfaat bersama. Itu saja Pak Ruman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri aplaus kepada Pak Kesit. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita sedikitnya bisa membawa oleh-oleh tentang pengertian CSR. Dan saya yakin kalau kita akan membahas CSR, mungkin nggak cukup dengan waktu yang begitu sangat sempit seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya harapkan dengan kita bisa berdiskusi ini, ada ilmu yang bisa kita juga sampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya, terutama pada pihak manajemen, bahwa sebetulnya CSR ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih juga pada rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara Jurnal Kawasan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.